Celia Hilda Mikoate dari kelas 5B dengan NIM akhir 28. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemesanan kopi dari menggunakan aplikasi Android Studio. Di sini sebagai untuk menyelesaikan tugas UAS dengan di sini saya jelaskan tentang relative layout. Relative layout sebagai kontainer utama, kelebihannya adalah memudahkan kami untuk memposisikan seluruh konten dapat di tengah layar menggunakan atribut Android layout seperti ini pada anak tata letaknya. Lalu ada linear layout. Di dalamnya kami membungkus semua elemen seperti teks, gambar, dan tombol menggunakan linear layout vertikal. Ini semua komponen tersusun rapi dari atas ke bawah secara otomatis. Di bagian text views ada selamat datang atau welcome menggunakan font cursive dan ukuran besar 56 sp. Untuk menarik perhatian, kami juga menambahkan showdown. Showdown itu agar teks lebih terbaca di atas background. Lalu kita masuk di teks view yang kedua, ada di Nongki Cantik menggunakan sans serif black untuk memberikan kontras visual. Berikutnya kita masuk di image view. Nah, di image view ini gambar bunga, ada gambar bunga flower image diletakkan di dalam frame layout untuk menjaga proporsi ukuran sama dengan 200 dp dikali dengan 200 dp juga agar tetap konsisten di bagian ukuran layar kita. Lalu yang terakhir ada button. Nah, di button ini terakhir ada tombol masuk. Di sini ada button masuk atau tombol masuk dengan margin atas 32 dp sebagai navigasi utama pengguna untuk masuk ke aplikasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang relative layout. Relative layout sebagai root layout ini memungkinkan kita menaruh tombol keranjang atau card button secara melayang atau overlay di pojok kanan atas menggunakan scroll view. Fungsi dari scroll view ini tujuannya agar jika daftar menu bertambah banyak, pengguna tetap bisa melihat semua pilihan dengan cara menggeser layar ke gear layout. Di sini ada gear layout. Inti dari tampilan menu kita menggunakan gear layout dengan kolom 2. Di sini ada gear layout. Di sini kita menggunakan kolom count 2. Ini secara otomatis membagi layar menjadi 2 kolom sehingga katalog kopi terlihat seperti grid profesional 2. Seperti itu. Fitur interaktif dan komponen selain susunan menu, kami juga menambahkan komponen penting lainnya seperti share view. Di sini kita bisa lihat ada share view. Di bagian atas menyelamatkan share view. Fitur ini krusial untuk memudahkan pengguna atau kita mencari jenis kopi. Contohnya di sini ada espresso, ada latte, cappuccino, dan lain tanpa harus men-scroll satu persatu. Jadi material ada card view. Setiap item kopi dibungkus dalam material card view. Kami menerapkan 8 dp
Di sini ada margin 8 dp untuk memberikan efek bayangan yang membuatnya terlihat timbul dari background, serta up corner radius. Kita di sini ada radiusnya 12 dp dan tadi 8 marginnya 8 dp. Car elevation-nya 8 dp maksudnya ya. Agar sudut kartu terlihat tumpul dan modern. Untuk penyajian datanya image shading, produk kopi menggunakan slice type. Kita menggunakan slice type. Di slice type kita menggunakan slice type. Di dalam image text view kita terdapat pastikan gambar selalu memenuhi bingkai kartu tanpa terlihat gaping atau hierarki. Kami menggunakan perbedaan ukuran dari ketebalan seperti textile dengan bold. Untuk membedakan nama menu dengan harga sehingga mata pengguna langsung tertuju pada informasi yang paling penting. Yang paling penting itu margin dan padding. Kami memberikan margin yang 8 dp yang ini di setiap sisi kartu agar antara menu tidak saling menempel, memberikan kesan desain yang bersih. Baik, di sini saya akan melanjut lagi di mana di text view ini terdapat silakan login akun ya dengan ukuran 24 sp dan boldnya. Ini berfungsi agar pengguna langsung tahu tujuan dari halaman ini. Lalu kita mengadakan edit text. Ada 2 edit text, yang pertama dengan yang kedua. Jadi kami menyediakan 2 kolom input, email dan password. Ini email dan yang ini password. Khusus untuk password ini kami menggunakan input type text password. Di sini ada type text password. Fungsinya ini agar karakter yang diketik disamarkan menjadi bintang atau titik demi keamanan privasi atau pengguna. Lalu ada lupa password. Di sini ada lupa password. Kami menempatkan teks lupa password sesuai dengan standar aplikasi pada umumnya sehingga memudahkan pengguna atau kita menemukannya jika dibutuhkan. Lalu yang terakhir itu ada button. Tombol login memiliki warna yang kontras. Background pink ya, seperti background kita lihat di sini warna pink, namun tetap selaras dengan palet warna aplikasi secara keseluruhan. Di bagian paling buat akun, kita bisa bagi pengguna yang belum terdaftar, ini memastikan alur pengguna tidak terputus ya di bagian buat akun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian detail coffee. Sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya Grisensi Esiana Tumba dengan NIM 11. Oke, pada bagian ini kami menggunakan XML Android, XML and Tools. Ini adalah deskripsi namespace. Singkatannya ini memberitahu Android bahwa kita menggunakan atribut standar Android dan alat bantu desain atau tools. Kemudian di sini kami menggunakan relative layout. Ini adalah kontainer utama. Saya memilih ini karena fleksibel, komponen di dalamnya bisa diletakkan relatif terhadap kontainer atau relatif terhadap komponen lain. Kemudian di sini ada match parent. Ya, di sini layout tweet dan head-nya saya menggunakan match parent. Yang berarti layout ini akan memenuhi seluruh lebar dan tinggi layar ponsel. Kemudian di sini saya memberi background
Untuk menentukan warna latar belakang, kode hex ini menghasilkan warna pink yang konsisten dengan tema Nongki cantik. Ini. Kemudian ada linear layout. Bagian ini berbeda dengan relative layout. Ini menyusun elemen secara berurutan. Kemudian di sini saya menambahkan orientasi. Di sini saya beri vertikal di sini. Vertikal agar atribut paling ini adalah atribut paling krusial. Ini memastikan gambar produk berada di atas, lalu teks deskripsi di bawahnya, dan tombol di paling bawah secara otomatis. Kemudian di sini ada image view. Di sini ada image. Di sini ada saya menambahkan Android ID. Android ID ini adalah alamat unik. Kita butuh ini supaya di kode Java atau kode nantinya kita bisa mengganti gambar kopi, misalnya espresso menjadi gambar kopi lain secara dinamis. Misalnya ketika kita pilih kopi gitu, kita pilih di bagian menu, kita pilih kopi yang kita inginkan, nanti langsung berubah di bagian detail kopinya nanti. Nah, ini mengikuti itu. Kemudian ada Android layout height. Di sini saya memberi ukuran 300 dp agar tinggi tetap dan gambar terlihat dominan. Kemudian ada Android scale type. Sini sampai memberi center crop. Ini adalah Ini adalah trik desain. Jika gambar asli terlalu lebar atau tinggi, Android akan memotong bagian tepinya dan memfokuskan ke tengah agar kotak gambar tetap terisi penuh tanpa merusak rasio gambar atau tidak penyok. Kemudian ada bagian deskripsi teks. Di sini paddingnya saya memberi ukuran 16 dp agar teks tidak menempel ke pinggir layar atau memberi ruang napas gitu. Kemudian di bagian nama kopinya di teks size ini saya memberi 24 sp dengan warna bold agar ukuran besar dan tebal berfungsi sebagai head. Bagian deskripsi saya memberi ukuran teksnya dengan 16 sp dengan font normal. Ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang menggunakan 16 sp adalah standar Android agar tetap nyaman dibaca oleh mata orang dewasa. Kemudian sini saya tambahkan text color. Di sini saya memberi warna putih agar kontras dengan latar belakang pink meningkatkan readability. Kemudian di sini ada saya memberikan teks yaitu dengan teks kopi murni dengan rasa yang kuat. Ini adalah bagian deskripsinya. Kemudian ada bagian relative layout. Ini adalah bagian yang paling kompleks karena ada layout di dalam layout. Di dalam barisan ini terdapat dua sisi, yaitu sisi kiri harga dan sisi kanan quantity picker yang dibungkus lagi dengan linear layout horizontal. Linear layout horizontal. Kemudian ada di bagian linear layout. Di sini ada layout align parent end. Ini bagian sini parent end. Atribut pada pengatur jumlah yang memaksa mereka menempel ke pojok kanan baris tersebut. Kemudian ada gravitasi. Di sini saya memberi center vertikal. Ini memberi center vertikal agar memastikan tombol plus dan min atau kurang dan tambah dan angka 1 sejajar secara horizontal di tengah baris sehingga terlihat rapi. Bagian ini. Seperti ini. Kemudian ada tombol bottom. Di sini bagian layout width dan height-nya. Bagian width-nya saya kasih 40 dp dan height-nya 40 dp juga. Ini adalah tombol dibuat selebar. Kemudian ada margin top. Di sini memberikan jarak yang cukup jauh dari elemen harga agar pengguna tidak salah tekan dan fokus pada aksi final yang memesan.
Bagian ini menggunakan nested layout atau layout bersarang untuk mencapai presisi posisi. Saya menggunakan image view dengan center crop untuk memastikan visual text menghierarki ukuran berbeda untuk alur informasi dan kombinasi relatif dan serta linear untuk menyeimbangkan posisi harga di kiri dan kanan. Oke. Kemudian kita lanjut pada setelah itu ini adalah tampilan dari sintak yang tadi yang saya jelaskan. Ini adalah tampilannya. Oke, sekarang saya akan lanjut pada bagian pemilihan keranjang. Setelah kita memilih kopi pada bagian keranjang ini, pada saat kita memasukkan ke keranjang, di sini saya menggunakan relative layout sebagai role karena kita ingin mengunci beberapa elemen di posisi tertentu seperti header di atas dan summary di paling bawah tanpa terpengaruh oleh konten di tengah. Kemudian di sini saya memberi background menggunakan warna pink konsisten untuk identitas brand. Kemudian ini adalah action bar size. Ini adalah cara cerdas untuk menentukan tinggi bar sesuai standar sistem Android agar terlihat. Kemudian ada image bottom. Sini menggunakan ikon standar ICE Media Prevision yang ini. Ini ada atribut backgroundnya dengan selectable item background borderless yang ini untuk memberikan efek riak-riak atau ripple saat ditekan tanpa kotak latar belakang yang kaku. Kemudian ada text view. Di bagian text view ini saya menggunakan layout center in parent. Saya memberi true agar judul keranjang belanja tetap berada di tengah baris, memberikan keseimbangan visual. Ya. Kemudian di sini saya memberi konten dinamis atau recycler view. Recycler view ini adalah bagian paling penting. Berbeda dengan halaman menu yang menggunakan grid layout, atau recycler view ini digunakan di sini karena daftar belanja bisa berubah-ubah secara dinamis, ditambah atau dihapus. Kemudian ada layout below dan layout above. Yang ini ya, layout below dan layout above. Ini adalah sintak kunci relative layout. Kode ini memerintah daftar belanja untuk memenuhi ruang kosong atau di bawah header dan di atas ringkasan checkout. Ini mencegah daftar menutupi tombol pesan. Kemudian ada tools list item. Ini hanya alat bantu di editor preview untuk menampilkan gambar bagian daftar item akan terlihat saat aplikasi dijalankan. Yang ini. Kemudian ada linear layout. Kemudian di sini saya menambahkan elevation juga untuk memberikan efek bayangan tipis agar panel ringkasan terlihat seolah-olah menampung di atas daftar item atau efek Z-axis. Kemudian di sini saya menambahkan juga relative layout. Menambahkan juga relative layout atau inner. Yang di dalam linear layout ini kita menggunakan relative layout lagi untuk membesarkan teks total harga di kiri dan angka nominal di kanan, yaitu saya menambahkan. Kemudian ada material bottom. Ini menggunakan komponen material design untuk tampilan tombol yang lebih modern dan responsif. Ini adalah material bottom untuk menggunakan komponen material design untuk menampilkan tombol yang lebih modern dan respons. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan di halaman checkout atau pembayaran. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Adriana Nunaina dengan NIM akhir 015. Di sini adalah bagian yang paling kompleks karena melibatkan banyak input pengguna dan ringkasan data. Berikut adalah penjelasannya. Struktur layout utama atau scroll view. Kenapa kami menggunakan scroll view? Karena halaman checkout ini memiliki banyak sekali metode seperti metode pengambilan, pembayaran, hingga ringkasan.
Jika layar ponsel pengguna kecil, mereka tetap bisa melihat semua bagian dengan cara mengusap atau scrolling ke bawah. Posisi konten ini diletakkan bawah header, layout, dan di atas confirm payment layout. Header berbasis relative layout, terdapat image bottom dengan ID bottom untuk navigasi kembali dan text view bertuliskan pembayaran yang diposisikan di tengah menggunakan Android Layout Center Parents True. Di sini kami menggunakan style judul menggunakan warna teks putih, ukuran 20 sp, dan gaya bold agar terlihat seperti toolbar profesional. Pemilihan metode atau menggunakan radio group. Di sini juga kami menggunakan elemen interaktif, metode pengambilan menggunakan radio group dengan orientasi horizontal. Terdapat dua pilihan, ambil di tempat dan pesan antar. Atau delivery. Metode pembayaran kami menggunakan radio group dengan orientasi vertikal. Pilihan yang disediakan meliputi GoPay, Dana, transfer bank, dan COD. Logika UI bahwa radio group memastikan pengguna hanya bisa memilih satu opsi saja dalam satu kategori. Ringkasan pemesanan atau order summary. Di sini kami akan jelaskan cara menyusun rincian biaya. Struktur menggunakan linear layout vertikal yang berisi beberapa relative layout di dalamnya. Penataan teks, kami menggunakan atribut Android Layout Align Parents True pada teks harga seperti Rp68.000 dan Rp2.000 agar teks harga rata kanan sementara labelnya rata kiri. Ini menciptakan tampilan yang bersih seperti struk belanja asli. Adapun pemisah, terdapat komponen view dengan tinggi 1 dp dan warna abu-abu yang berfungsi sebagai garis pembatas atau separator sebagai total akhir. Kemudian tombol konfirmasi statis. Posisi di bagian paling bawah terdapat confirm payment layout yang berisi material bottom bertuliskan konfirmasi pembayaran Rp70.000. Efek visual, kami menambahkan Android Elevation 8 dp agar tombol terlihat sedikit mengembang dan lebih menonjol bagi pengguna. Selanjutnya kita akan masuk di halaman pesanan berhasil. Pada halaman konfirmasi pesanan atau order confirmation, halaman ini muncul setelah pengguna berhasil melakukan pembayaran pada halaman checkout yang kita bahas sebelumnya. Berikut adalah penjelasannya. Tujuan dan struktur utama linear layout. Ada dasar halaman ini, yaitu tujuan memberikan umpan balik positif kepada pengguna bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Kemudian layout. Berbeda dengan halaman sebelumnya, di sini kami menggunakan linear layout dengan Android orientasi vertikal. Ini adalah pilihan tepat
untuk menyusun elemen secara berurutan dari atas ke bawah. Ini adalah background yang memberikan kesan visual yang konsisten dengan tema aplikasi ngopi nyantai kami. Kemudian identitas, keberhasilan, ikon, dan judul. Elemen visual yang membangun kepercayaan pengguna yaitu ada image view, sukses ikon. Ini menampilkan ikon centang untuk memberikan kepastian visual instan. Kemudian ada text view atau confirmation title, menggunakan teks pesanan berhasil. Teks pesanan berhasil dengan ukuran besar 28 sp dan cetak tebal atau bold untuk menarik perhatian utama pengguna. Kemudian ada ringkasan dalam kartu atau material card view. Ini adalah bagian teks teknik yang menarik untuk dipresentasikan. Kami menggunakan material card view untuk membungkus rincian pesanan. Ini memberikan efek bayangan atau card elevation dan sudut tumpul atau card cornet radius sehingga informasi penting terlihat lebih menonjol dan rapi. Detail data di dalam kartu kami menggunakan relative layout untuk menyusun teks seperti nomor pesanan, ini, kemudian total pembayaran, dan status agar label berada di kiri dan data berada di kanan. Layout align parents and true. Ini menjaga konsistensi desain dengan elemen checkout yang sebelumnya. Adapun navigasi akhir atau material bottom, selanjutnya bagi pengguna, view order details bottom atau tombol dengan gaya teks bottom untuk opsi navigasi sekunder, melihat detail lebih dalam. Back to menu bottom, tombol utama yang lebar match parents untuk mengarahkan pengguna kembali ke menu utama agar mereka bisa melakukan pemesanan lagi. Halaman konfirmasi ini dirancang untuk menutup alur transaksi dengan jelas. Kami menggabungkan material desain components seperti material card view dan material bottom untuk memberikan tampilan modern. Pengguna ID yang deskriptif seperti final, total, text view memastikan bahwa data dari halaman checkout sebelumnya dapat diteruskan dan ditampilkan di sini dengan akurat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, kami minta maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekian, terima kasih.